Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tentang musuh terbesar Jokowi. Siapa kira-kira yang menjadi musuh terbesar Jokowi? Ya, yang menjadikan dia dendamnya sampai ke ubun-ubun. Dan karena itu, ya, orang ini yang sekarang masuk ke dalam penjara itu tidak mungkin mendapatkan amnesti. Kalau sampai Prabowo itu memberikan amnesti, mungkin yang terjadi adalah perang Brontoyudo antara Prabowo lawan Jokowi. Siapa itu? Bambang Tri. Ya, ini saya kira perlu saya kemukakan untuk menanggapi postingan dari Dr. Tifa. Memang Dr. Tifa mengatakan Bambang Tri dapat amnesti, tetapi pakai tanda tanya. Artinya bukan sebuah penegasan, bukan sebuah pernyataan positif, tetapi sebuah tanda tanya. Benarkah Bambang Tri itu dapat amnesti? Nah, gitu. Nah, alhamdulillah, wasyukurillah, semoga berkabar ini benar adanya. Bambang Tri orang yang pertama kali menggugat kepalsuan ijazah Jokowi, dan karenanya dia dipenjara dengan kejam, tidak tanggung-tanggung, itu 2 kali dipenjarakan. Memang bengis sekali ini pemilik ijazah palsu. Itu kata-kata Dr. Tifa. Dan dia menambahkan, dan dengan insya Allah dibebaskan Bambang Tri, maka dia bisa jadi saksi untuk 12 aktivis yang lagi dikriminalisasi oleh si pemilik ijazah palsu. Ya, banyak yang kemudian memberikan komentar kalau Gus Nur kabarnya itu sudah diberi amnesti, tetapi Gus Nur kan memang sudah di luar penjara, sudah menjalani hukuman selama 2/3, ya, dan berkelakuan baik. Bambang Tri mestinya juga sudah, tapi kenapa belum dia mengajukan PK? Itu pemirsa, makanya masih di penjara karena prosesnya belum selesai. Atau mungkin memang proses ini tidak diselesaikan supaya dia ada di penjara penuh, setelah keluar dari penjara diburu lagi, masuk penjara lagi. Ya, ini kayaknya adalah persoalan dendam. Kenapa Jokowi sampai dendam seperti itu, ya? Dan mungkin mengancam Prabowo, bisa jadi, kamu kalau sampai memberikan amnesti kepada Bambang Tri, perang kita. Mungkin seperti itu. Ya, ini sudah dikonfirmasi kalau oleh Grok dan lain sebagainya, sumbernya dari Tempo dan lain sebagainya, Bambang Tri tidak mendapatkan amnesti. Karena memang bisa jadi gara-gara Bambang Tri inilah Jokowi itu hancur-hancuran. Ya, tipu muslihatnya dibongkar habis oleh Bambang Tri, sehingga nggak rela kalau orang seperti Jokowi itu mestinya kan harus terima kasih. Kalau tidak ada Bambang Tri, saya akan terus berbuat jahat dengan menipu dan lain sebagainya. Tetapi dengan adanya Bambang Tri, ya kan, tipuan dan lain sebagainya itu sebetulnya bisa berhenti. Ya, apalagi kalau versinya Bambang Tri zaman dulu, ya, sebelum dia ditahan di Blora, sebelum ditahan di Solo atau di mana, itu dia ditahan di Blora, pemirsa. Nah, sebelum ditahan di Blora, ya, dia itu sudah dihubungi langsung, dihubungi oleh Jokowi via Bambang Sadono, ya. Bambang Sadono mendapatkan instruksi dari Umar Sabtaodang Oso, itu kabarnya begitu dari Bambang Tri ini. Udahlah, itu karena apa? Buku Jokowi Undercover itu dicetak, ketakutan Jokowi ini dengan buku Jokowi Undercover, dan karena itu dimintalah dihubungi itu supaya ditarik buku Jokowi Undercover itu, tidak diedarkan di publik. Nah, supaya apa? Ya, supaya identitas dirinya tidak keluar, juga persoalan ijazahnya juga tetap normal, tidak ada orang yang meributkan gitu. Mau duit atau mau jabatan, enak kan? Sebetulnya kalau Bambang Tri itu memilih, ya, antara duit dan jabatan, padahal hanya menulis 1 buku saja. Tetapi apa yang menjadi alasan Bambang Tri sehingga dia mengambil resiko di penjara, tidak mau duit dan tidak mau jabatan?
ya, dia ingin mengungkapkan kebenaran supaya bangsa Indonesia ini selamat dari penipu seperti Jokowi. Itu yang dikatakannya. Kira-kira seperti itu, pemirsa. Jadi apa yang dilakukan sampai seperti itu, dan bahkan dia berani mengambil risiko sampai ditembak kepalanya pun berani, karena ingin dan cintanya kepada rakyat Indonesia. Dan apa yang dikatakan oleh Bambang Tri dalam bukunya Jokowi Undercover, ternyata semakin kesini semakin benar semua, terverifikasi dengan arus baru para akademisi dan expert, ya, orang-orang ahli seperti Rismond Sianipar dan Roy Suryo, yang ternyata memang menunjukkan kepalsuan ijazah Jokowi. Inilah dendam, karena Bambang Tri itu menjadi sumber masalah pertama dan utama, dan semua orang merujuk kepada Bambang Tri, sehingga dendam Jokowi itu mungkin dibawa sampai mati. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.